Terima kasih Bapak Ibu, sudah kupas tuntas semua jawaban-jawaban dari pembicara. Saya hanya ingin tegaskan kembali bahwa Pak Tambunan maupun Pak Tampu Bolon lebih banyak berbicara dalam dialog ini dengan mengembalikan kepada dogma saja. Semestinya kita dialog begini harus dialog konsep. Jadi kita semua kembali mengacu kepada nas. Dan kita semuanya pakai copy paste. Tapi Bapak berdua tadi selalu mengembalikan kepada dogma. Jadi atas bimbingan Roh Kudus. Dan tanpa diperinci apa itu Roh Kudus dan siapa itu Roh Kudus. Mengambang. Kalau tadi beliau berdua menjelaskan, terutama Pak Tambunan, tidak ada nas dalam Alkitab aku adalah nabi tapi anak Allah. Itu bisa dibaca dalam Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Dalam Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 1. Kemudian dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Begini, kalau memang kata anak Allah itu indikatornya bahwa Yesus adalah Tuhan, mestinya orang Kristen harus konsisten. Ada terlalu banyak yang menjadi Tuhan di dunia ini. Kenapa? Karena ternyata yang dikatakan istilah anak Allah itu bukan cuma Yesus. Coba dibaca dalam kitab Matius pasal 5 ayat 9, Injil Matius pasal 5:9, dikatakan di sini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, berarti siapa yang membawa perdamaian di dunia ini semua anak Allah. Berarti anak Allah itu bukan cuma Yesus. Kalau begitu yang membawa damai Tuhan semua jadinya. Nah, jadi ini perlu dipahami. Maka dalam Islam, kata anak Allah itu bukan Tuhan tapi hamba. Abduhu wa rasuluh, hamba dan utusannya. Jadi malah membingungkan kalau dikatakan Yesus itu anak Allah lalu dipresentasikan sebagai Tuhan. Berarti bagaimana dengan dalil ini Injil Matius tadi? Semua orang yang mendamaikan di dunia ini akan dipanggil sebagai anak-anak Allah. Berarti Tuhan juga dong. Nah, ini secara logik dan berdasarkan nas. Nah, oleh karena itulah sebetulnya boleh dikomentari, silakan. Gini, ini ayat ini sering banget saya dengar ya. Jadi begini loh, bedanya seperti ini. Lihat, perhatikan, jangan ketawa dulu. Anak-anak Allah, Yohanes 1:12, barang siapa percaya kepada dia akan diberikan kuasa supaya sebagai menjadi anak-anak Allah. Beda dengan Mesias, anak Allah. Apa bedanya? Karena semua nabi-nabi itu dipenuhi Roh Kudus disebut juga anak-anak Allah. Tetapi bedanya apa? Mesias itu sudah dijanjikan dari zaman dulu. Nabi-nabi menjanjikan Mesias. Nanti akan datang Mesias. Nabi satu ngomong nanti akan datang Mesias. Nabi satu ngomong sampai Nabi Yesaya, sampai Nabi terakhir nanti akan datang Mesias. Kira banyak di Yesaya nabi-nabi itu menubuatkan. Kalian kalau saya ngomong jangan teriak-teriak dulu, entar kalian nggak ngerti gitu loh. Gini, lihat, nabi-nabi menubuatkan tentang kedatangan Mesias itu ada di perjanjian lama. Nah, nabi-nabi ini pada waktu Yesus tadi yang saya pertama kali mengatakan, di situ dikatakan Mesias anak Allah. Bukan hanya anak-anak Allah. Bedanya apa? Nah, untuk menafsirkan Mesias anak Allah ini, yang menafsirkan bukan dokter, bukan profesor, tapi rasul, 12 rasul. Makanya 12 rasul menafsirkan Mesias anak Allah dalam Wahyu 19
ayat 16 bahwa Mesias anak Allah penafsirannya adalah raja, segala raja, bukan nabi. Jadi kalian jangan sembarang menafsirkan kitab suci. Mesias anak Allah dengan anak Allah beda banget gitu loh. Jadi perbedaan ini kalian harus pahami, karena perbedaan ini efeknya lautan, api dan belerang gitu loh. Jadi Mesias anak Allah dan anak-anak beda. Itu yang saya pahami dan yang saya pelajari selama ini, karena saya udah tahu jawaban pertanyaan kalian pasti itu gitu loh. Jadi itu gantian. Saya belum selesai tadi. Itu sanggahan dari beliau. Kita jadi bingung nih. Kenapa bingung? Kita kan membaca Alkitab ini justru kita menghindari tafsir. Ini textbook kita ini, copy paste. Kalau memang tulisan-tulisan kami yang mengambil dari Alkitab ini dianggap salah, padahal ini adalah textbook kami menulis di sini. Terus apalagi yang dipakai sebagai hujah, sebagai jangan baca argumen. satu ayat aja Pak. Makanya Satu. baca Jadi juga gini, kitab Wahyu. Jangan cuma baca. Saya mau kembali kepada teks lagi. Di antara indikasi juga Yesus bukan Tuhan, saya baca dalam Injil Markus pasal 13 ayat 31 sampai 32. Dikatakan dalam ayat ini, Yesus tidak tahu kapan kiamat itu terjadi. Masa ada Tuhan tidak tahu kiamat kapan terjadi? Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik sebetulnya. Jadi ini tanpa tafsir, ini bukan tafsir. Jadi ini bukan tafsir, kami nggak berhak menafsirkan. Makanya kami hanya textbook saja. Kembali kepada copy paste ini. Nah, terkecuali kalau bapak-bapak tidak lagi mengakui Alkitab ini, lain soal. Jadi kalau mau dibantah, sebetulnya jangan dibantah kami, dibantah saja itu Alkitab, karena kami hanya menyadur saja. Iya, demikian. Terima kasih. Makanya Pak, kesimpulan dari seluruh Injil itu ada di kitab Wahyu. Jangan kalian baca cuma kitab Injil doang. Tapi kitab Wahyu kalian baca, itu kesimpulan dari seluruh Injil itu ada di kitab Wahyu. Jadi kalau mau kalian, ntar lupa. Kalau kalian mau menafsirkan, kalau kalian mau menafsirkan Alkitab, baca kitab Wahyu, karena di kitab Wahyu dikatakan di seluruh umat, seluruh malaikat itu menyembah Yesus, ada ayatnya di kitab Wahyu. Makanya baca kitab Wahyu, karena kitab Wahyu itu penafsiran dari rasul-rasul. Saya bacakan ya, saya bacakan. Baik Bapak, saya kasih waktu setengah menit, tidak lebih, tidak kurang. Setelah itu Bapak nggak bisa lagi. Wahyu setengah menit ya, Wahyu 5 ayat 11, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tata makhluk-makhluk dan tua-tua, itu jumlah mereka berlaksa-laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat, kekuatan, pujian sampai selama-lamanya. Dan saya lanjutkan ke ayat 14, dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah Yesus. Ada ayatnya Yesus disembah. Kalian kan berkata, mana ayatnya Yesus sembahlah aku? Ini ayatnya bacaan terbaik. Sudah setengah menit. Terima kasih. Pak Insan setengah menit. Ya, sebenarnya kitab Wahyu yang menjadi rujukan beliau itu, udah. Wahyu kepada Yohanes itu mimpi. Bukan wahyu. Mimpi Yohanes di Pulau Patmos. Itu kan kata Bapak. Jadi mimpi panjang. Sudah, Pak. Ya. Sebentar, mimpi panjang berseri ya. Makanya kitab Wahyu merupakan salah satu kitab yang paling sulit sekali ditafsirkan. Kan di situ rasul terkasih loh. Paling Sudah, sulit Pak. ditafsirkan karena ini cuma mimpi. Nah, zaman dulu ditulis mimpi, kemudian dirubah lagi kenyataan. Sekarang dirubah lagi menjadi wahyu supaya keren, biar keren kelihatan. Sudah. Diganti Cukup. wahyu. Baik Pak Insan, cukup. Kita tutup. Karena bukan mencari kemenangan dan bukan mencari kekalahan. Masing-masing berdakwah kepada yang lain. Silakan yang umat Islam itu tadi dengarkan, renungkan terhadap Bapak Luga Tambunan dengan Pak Yohanes Tampu Bolon. Yang Nasrani silahkan renungkan. Terima kasih kepada